Haleluya. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat rekan-rekan kita dari tim pujian penyembahan. Mereka begitu luar biasa hari ini. Dan saudara, apa kabar semuanya? Luar biasa? Wow. SMCC? SMCC? Haleluya. Nah saudara, hari ini seperti saudara tahu, sama dengan minggu-minggu yang lalu kita akan membahas tentang Live Jesus High. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Kalau buat yang belum kenal, rasanya mah kenal ya. Ya, kenalnya sampai begitu benar kenal. Ya, ini saudara. Oke, ini nama saya Taufik Barlian. Buat yang mungkin baru pertama kali hadir, saya sudah menikah dan hari ini saya bersyukur saudara saya ditemani oleh istri saya Yunita Sari. Bolehkah sekali lagi bangkit berdiri? Nah, duh cantiknya. Ya, saya 2 orang putra dan 1 orang putri saudara. Nah, hari ini saya mau singkat cepat saja nanti supaya waktunya cukup. Firman Tuhan berkata di Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, tahukah engkau bahwa engkau dijadikan oleh firman kebenaran? Tahukah engkau Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa di dalam dirimu ada Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan? Tahukah engkau saudara, pada tingkat yang tertentu, firman Allah berkata, kita akan menjadi anak sulung dari semua ciptaannya. Maksudnya apa? Anak sulung itu apa maksudnya? Siapa yang di sini anak sulung? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Gimana rasanya jadi anak sulung? Berat. Kenapa Bu? Beratnya Bu? Suruh ngalah terus. Buat adiknya yang salah, kakaknya yang kena. Ya, kebetulan istri saya anak sulung. Ya, saya masih ingat istri saya dulu kerja keras waktu belum menikah sama saya. Wah, kerja keras, saudara, banting tulang, banting pintu, banting piring. Ya, dapat hasil buat nolongin adik-adiknya sekolah. Sehingga nggak mudah jadi anak sulung. Karena semua yang anak sulung lakukan akan disorot oleh adik-adiknya. Betul ya? Nah, tapi firman Tuhan hari ini katakan bahwa pada tingkat tertentu, saudara menjadi anak sulung. Artinya saudara, ketika saudara terima Yesus dalam hidupmu, saudara di dalam diri saudara ada firman kebenaran yang akan membawa saudara menjadi anak sulung. Yang hidup saudara akan dilihat sama semua orang. Menjadi contoh, menjadi teladan saudara. Nah, saya nggak pernah jadi anak sulung. Saya anak bungsu. Anak bungsu saudaraku. Ada juga nggak enaknya. Nggak pernah dibeliin barang baru. Secondan terus. Sepatu bekas koko. Baju bekas koko. Ini masih bagus pakai lah. Kakak saya itu ada 5. Jadi turunannya itu 4. Turunannya itu banyak saudara. Sampai ke saya udah nggak bagus gitu. Ya, sedih. Terus kalau saya buat salah, yang marah sama saya itu bukan 1. Kalau anak sulung kan yang marah paling orang tua. Lah kalau saya dari mama marah, koko pertama marah, koko kedua marah, koko ketiga marah. Dan nggak punya pendapat di rumah. Begitu ngomong diam, anak kecil tahu apa lah. Kan susah saudara. Jadi masing-masing ada enak, ada enggaknya. Tapi ini yang saya mau saudara semua sadari bahwa apapun identitasmu, apapun statusmu, apapun kondisimu hari ini, Tuhan punya rencana. Enggak ada yang kebetulan saudara. Nah, ada banyak orang saudaraku kalau kerja gitu ya. Profesional, muda, kerja. Enggak ada ucapan syukurnya. Ya, namanya juga kita udah usia kerja ya mesti kerja. Jadi sales ya, cuma sales doang. Jadi supervisor ya, cuma supervisor doang. Kita enggak anggap bahwa semua yang ada dalam diri kita hari ini. Status, jabatan, semua ada rencana Tuhan. Repotnya saudara, ketika kita nggak menyadari, kita nggak mensyukuri, kita nggak akan berfungsi maksimal di posisi-posisi yang Tuhan kasih. Benar ya?
Yang ada cuma ngeluh, cuma komplain, cuma ngeluh, cuma kayak jadi suami. Ya, nasib kalau nggak menikah nanti expired. Padahal jadi suami itu ada privilege, ada hak, tapi yang dilihat cuma kewajiban. Jadi istri juga sama. Jadi orang tua, waduh capek, kerja keras untuk anak-anak. Padahal semuanya ada privilege dan waktu saudara kita nggak lihat ini, kita jadi ini beban. Dan waktu ini jadi beban, kita nggak bisa berbuah. Nggak bisa menjadi yang sulung atau role model. Amin. Nah saya mau kasih contoh saudara. Ada satu pribadi yang menganggap ringan hak kesulungannya. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Nanti saudara bisa baca di rumah. Tapi gini saudara, satu kali Yakub lagi masak. Mungkin Yakub ini jago masak ya, chef. Dia masak dan Esau datang karena Esau dari berburu, lelah mungkin. Lalu Esau berkata gini, berikanlah kepadaku sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom 31, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Wah ini memang Chinese banget ya. Nggak mau rugi. Bayangin semangkok kacang merah dibarternya sama kesulungan saudara. Ya cuannya gede banget. Tapi hari itu saudara, kalau saudara lihat lebih lanjut, Esau berkata begini, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Kalau zaman sekarang, kalau ngomong dibawa ke notaris tanda tangan. Supaya sah kata-katanya. Lalu singkat cerita dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan dan masakan kacang merah itu kepadanya. Lalu dia makan dan minum. Demikianlah ia memandang rendah hak kesulungan itu. Berapa banyak saudara yang hari ini engkau suka memandang rendah identitasmu, statusmu, jabatanmu. Waktu engkau menjadi pemimpin jemaat, engkau memandang rendah. Ya gak, ini mah cuma dijorokin doang. Jadi PK engkau memandang rendah. Jadi sekolah minggu engkau memandang rendah. Ya ini karena gak ada yang mau. Misalnya di luar sana, maksud saya di sini sih gak ada. Ini saya cuma kasih contoh saja. Memandang rendah saudara. Waktu engkau menjadi suami atau engkau menjadi istri, engkau menjadi orang tua, engkau menjadi anak, engkau memandang rendah karena status itu datang bukan sesuatu yang kau inginkan, tapi ngikut. Paham yang ngikut? Lah, jadi suami, kenapa jadi suami yang ngikut? Karena udah menikah. Jadi istri, kenapa jadi istri? Ya ngikut karena udah menikah. Jadi ya natural aja. Sehingga waktu kita menjalaninya seperti rutinitas, biasa-biasa. Nggak ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, kata memandang ringan, saudara. Kata memandang ringan, banyakan. Nah, kata memandang ringan, saya lihat dari berbagai versi Alkitab. Yang pertama, meremehkan. Berapa banyak saudara yang underestimate, meremehkan statusmu hari ini. Istri, ya udah jalanin aja. Suami, ya udah jalanin aja. Anak, ya udah. Orang tua, wah, meremehkan saudara. Nggak peduli. Bahkan yang lebih ngeri lagi, menghina. Saudara nggak grateful di dalam posisi-posisi jabatan, identitas yang Tuhan kasih. Saudara, sehingga waktu kita ada di posisi itu, kita nggak menjadi role model. Bagaimana menjadi role model? Orang kita nggak menikmati. Setuju ya? Bagaimana menjadi role model? Orang kita meremehkan. Bagaimana menjadi role model? Orang kita tidak peduli. Bagaimana menjadi role model? Kan kita menghina, saudara. Tahukah saudara, setiap hal yang saudara miliki hari ini, apapun itu identitasmu, itu ada privilege Tuhan di dalamnya. Betul ya? Mungkin saudara bilang, aduh Pak, jadi kepala rumah tangga tuh capek banget. Ya, kerja keras, wah. Tahukah saudara sebagai kepala keluarga,
saudara punya privilege? Tahukah saudara berkat Tuhan menyertai saudara? Waktu saudara mengambil status ini, beban tugas ini sebagai sesuatu yang dari Tuhan. Tahukah saudara waktu saudara jadi seorang ibu rumah tangga istri, ada privilege Tuhan di dalamnya yang menyertai saudara. Suami belum tentu bisa saudara. Saya kalau ngeliat istri saya dulu kan gak pakai pembantu gitu ya, gak pakai suster gitu, ngurusin anak, tangannya lincah saudara. Wah, kalau suruh saya gak kuat saudara. Saya gak sanggup. Gak sanggup gitu. Saya mendingan suruh cari uang. Kenapa? Karena Tuhan beri saya beban, status sebagai suami. Tapi suami saya tuh bisa loh Pak. Wih ngepel, cuci baju, wah pokoknya wih. Ya, berarti saudara suaminya luar biasa. Saya harus tanya, istrinya gimana? Iya kan? Bener gak saudara? Nah, saudara, banyak kita yang remehin, tidak peduli, menghina, ada bahaya saudara. Nah, hari itu Esau anggap remeh, enggak peduli. Tapi satu ketika ayahnya sudah tua, Ishak sudah tua. Hari itu Yakub ambil, curi kesulungannya. Saudara pasti udah pernah baca ya. Saudara tahukah apa yang terjadi? Hari itu Esau menangis, menjerit. Esau marah. Kejadian 27 ayat 34 sampai 38. Nanti saudara baca saudara. Ya, lalu kata Ishak kepada Esau, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan apa saudara? Telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apa lagi yang tersisa? Ayat 38 kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara yang keras menangislah Esau. Saudara, ada banyak hal kita waktu kita ngejalanin, kita nggak dengan ucapan syukur, kita memandang ringan. Nanti pada waktunya kita harus menerima blessing. Kita nggak dapat. Dan waktu kita nggak dapat, kita menangis, meraung, tapi sudah lewat. Masanya sudah lewat. Anggaplah saudara. Nah, waktu saya renungkan ini saudara, saya coba merenung tentang masa-masa di mana saya waktu masih muda. Masih kemerah-merahan gitu. Saya temukan saudara, ada banyak hal saya nggak grateful. Waktu saya bisa kuliah, orang tua saya tidak mau membiayai saya. Kenapa? Karena SMP, SMA saya rusak, hancur. Disuruh ke Jogja supaya ikut Primagama masuk UGM, malah begadang main game tiap malam. Di sini pasti nggak ada. Ini saya. Begitu nggak lulus, kerjaannya begadang, rokok dan segala macam, kebut-kebutan naik motor. Jadi orang tua nggak percaya kan? Kalau dikuliahin pasti nggak bener nih, ngabisin uang. Akhirnya boleh kuliah kalau cari uang sendiri. Nah saya sedih, saya ini anak paling kecil. Yang lain aja 6 bersaudara dikuliahin, kenapa saya mesti bayar sendiri? Saya marah. Nggak bersyukur. Padahal dalam segala hal Tuhan punya rencana. Betul ya saudara ya? Lanjut. Nah Esau, dia memandang waktu dia nggak dapat, dia marah. Pokoknya berikan berkat, berikan berkat. Jadi saya paham, ternyata saudara, Esau itu fokusnya sama berkat. Betul ya? Ibarat kita kalau jadi orang Kristen, kita fokusnya hak kita apa? Sebagai suami hak aku apa? Sebagai istri hak aku apa? Sebagai anak hak aku apa? Sebagai orang tua hak aku apa? Sementara kita nuntut hak, kita nggak pernah lakukan tugas yang Tuhan beri pada kita. Tuntut, tapi kita nggak pernah tahu Tuhan taruh kita di situ sebagai anak-anaknya untuk jadi role model. Ya,
Amin. Saya tahu saudara kalau bilang gini, ya saya nggak gitu karena suami saya begini. Atau saya nggak begini karena suami saya begitu. Saya nggak begitu karena orang tua saya begini. Saya begini karena anak saya begitu. Tapi tahukah saudara, semua yang kita alami, semua proses-proses nggak enak, yang nggak ideal, Tuhan mau jadiin kita tulung, role model, teladan. Memberikan hal-hal yang dahsyat menurut firman Tuhan di saat seharusnya kita nggak lakukan. Tulung. Nah, saya anak bungsu saudara. Tapi berjalannya waktu saudara. Waktu saya lahir baru. Saya anak bungsu. Walaupun berjalannya waktu, saya jadi kayak anak sulung. Lalu ada tuntutan. Di sini ada yang pernah masa lalunya hancur terus bertobat? Oh enggak ada, cuma saya doang. Seperti dulu ini. Saya dulu ingat saya tuh bertobat, saya nggak lagi pergi ke diskotik. Tapi ngerokok saya belum menang. Mama saya bilang gini, katanya anak Tuhan, masa masih ngerokok? Apaan? Tapi mama tahu dong aku udah kayak gini. Udahlah karena mama mau, aku berhenti. Udah nggak ke diskotik, udah nggak ngerokok. Mama ngomong, ya kan kita namanya pria ya, diomongin, kita ajak berdebat. Katanya anak Tuhan, sama orang tua kurang ajar. Wah, lah lagi. Paham ya? Tapi kenapa itu terjadi? Karena saudara punya roh sulung. Ada Kristus di dalam dirimu, makanya standarnya jauh di atas rata-rata. Nah kalau kita nggak sadar ini, bahaya loh saudara. Loh saya anak bungsu, ketika udah jadi pendeta. Mama saya bilang gini, kalau koko-koko lu susah, lu bantulah. Loh, tolongin mereka. Lu anak bungsu tuh harusnya dibantu loh mah. Harusnya dibantu loh ini loh. Tapi lain, kamu bantulah. Kenapa saudara? Karena mama lihat ada Rasul dalam hidup saya. Coba lihat kanan kiri, ada Rasul enggak? Nah, ya kan? Amin saudara. Nah, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan bilang begini saudara. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nah saudara, di ayat ini katanya, karena Esau punya nafsu rendah, dia nggak punya kesempatan lagi. Meskipun dia nangis, dia meronta, nggak bisa saudara, nggak bisa kembali lagi. Nah saya juga menyadari dalam diri saya ada hal-hal di masa lalu yang meskipun saya mau ubah, nggak bisa. Karena waktu nggak bisa kembali. Nah saudara, jadi saya bertanya-tanya, apa arti ayat ini? Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Saudara tahu cabul? Ih, pura-pura nggak tahu. Yang cowok-cowok, makanan apa itu pak? Bukan makanan. Cabul tahu? Piktor, pikiran kotor. Ya, sampah, got, ya kan? Wah, cabul itu saudara segala sesuatu yang berhubungan dengan seks. Di luar nikah. Cabul. Baik pornografi maupun porno aksi. Film Blue tahu? Yang warnanya biru semua. Kita kalau dengar, gila kamu pornografi, cabul, kamu parah, kamu tuh nggak nyangka ya najis kamu. Ih gitu kan, matanya penuh dengan penghakiman. Tapi ayat ini bilang gini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu rendah. Boleh nggak kalau saya bilang cabul sama dengan nafsu rendah? Karena Alkitab bilang begitu, janganlah ada orang yang cabul atau ya bisa digantiin dengan nafsu rendah. Jadi orang cabul sama orang yang punya nafsu rendah sama. Betul ya? Nah orang nafsu rendah ini apa maksudnya?
Sampai sedemikian parah, waktu Esau mau berbalik, dia mau bertobat, dia menangis, nggak ada waktu untuk dia kembali. Ternyata saudara, saya lihat dari berbagai versi, nafsu rendah yang pertama tidak menghargai hal-hal rohani. Loh, kalau tidak menghargai hal-hal rohani, banyak gak di kita? Nggak ada, puji Tuhan. Saya punya grup komsel yang kalau bahas saat teduh nggak ada yang nyaut. Begitu bahas makanan mana yang lagi kekinian, rame. Itu di Jakarta. Bahas tentang hal-hal rohani, kesaksian-kesaksian yang membangkitkan, nggak ada yang komen. Bahas tentang film Korea di Netflix, rame. Wih, ngeri saudara. Ya. Nafsu rendah apalagi? Dalam terjemahan versi yang mudah dimengerti, tidak berpikir tentang Allah. Maksudnya gini, waktu saudara punya pilihan-pilihan, bisa kerja, tiba-tiba dapat tawaran untuk dapat kerja yang lebih bagus, misalnya, tawaran lah. Dalam kita memutuskan pilihan, kita nggak berpikir tentang Allah. Kita nggak berpikir tentang rencana Allah. Pokoknya apa yang enak buat daging kita. Betul ya? Atau kalau kita ngalamin konflik rumah tangga sama pasangan kita, yang kita nggak pernah berpikir tentang apa yang Allah ingin nyatakan lewat konflik ini. Yang kita pikir adalah aku menang atau kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Nggak ada Tuhan di situ. Pokoknya aku benar, buktinya ini. Oh, iya kan? Padahal bukan benar atau salah, yang penting adalah respon. Atau nafsu rendah. Dalam mengambil keputusan, saudara tidak berpikir tentang kekudusan, kesucian. Itu nafsu rendah, saudara. Lah waktu saya pikirin ini, ternyata ini banyak di saya. Saudara, puji Tuhan. Kudus tenan ya. Namanya juga SMCC ya kan? Chain Movement. Nah itu. SMCC. Haleluya. Nah berikutnya saudara. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata gini. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam saudara ada Kristus. Itu yang membuat saudara mampu menjadi yang sulung. Karena roh sulung ada di dalam saudara. Amin. Sulung dalam hal apa? Role model dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal. Waktu di rumah kalau engkau seorang suami, jadilah role model buat istri dan anakmu. Waktu kamu ada di rumah, kalau engkau istri, jadilah role model. Waktu engkau ada di marketplace, jadilah role model buat orang di sekitarmu. Karena roh sulung jawaban bagi setiap mereka. Betul kan? Firman Tuhan katakan begitu. Yuk saudara, saya mau encourage saudara. Lihat, saudara udah lahir baru. Jangan lihat kelemahanmu. Lihatlah Kristus yang ada di dalam kamu. Lihatlah Kristus yang ada di dalam kamu. Sekalipun saudara, Roma 8:23 gini bilang berkata, bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Yaitu pembebasan tubuh kita. Saudara, selama kita hidup ini ada banyak masalah, ada banyak pergumulan. Amin. Kok gak ada yang amin? Kayaknya gak ada yang masalah. Amin ya. Tapi semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin saudara. Nah saya gak tahu saudara hari ini apa identitasmu. Tapi yuk mari berikan yang terbaik selagi kita masih bisa memberikan yang terbaik. Saya mau tutup ini dengan sebuah kesaksian gini saudara. Bulan lalu saya sama istri saya ke Singapura. Cek jantung. Karena istri saya ada kelainan jantung sejak kecil, sejak lahir. Dan karena kelainan jantung itu waktu lahir istri saya mau normal tapi gak bisa. Tapi karena melahirkan dan kerja jantungnya berat, jadi ada kebocoran lah di jantungnya. Nah singkat cerita, kebocorannya ini bisa ditangani di kateter, ditutup.
pakai umbrella gitu, kayak umbrella. Nah tapi kita sudah 4 tahun semenjak pandemi kita nggak cek. Jadi kemarin kita cek. Nah waktu dicek, dokternya bilang gini, saya langsung pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena kalau saya pakai bahasa Inggris, saudara pasti tambah nggak ngerti. Saya ngomongnya nggak bisa. Dokternya bilang gini, ada 2 lubang baru di jantung. Yang pertama di tempat umbrellanya, tutupnya itu ada 1 lubang baru. Dan di dinding jantungnya ada lubang baru, jadi ada 2 lubang baru, 1 lubang lama, dan ditambah klep katup yang nggak bisa rapet, saudara. Nah waktu saya dengar itu, yang pertama kali saya tanya adalah gini, dok, kalau saya dapat berkat, kalau saya mau operasi, bikin baik semuanya, butuh berapa dok? Dokternya bilang gini, kalau kamu punya uang pun saya nggak akan mau kerjain, operasiin. Kenapa? Karena walaupun ada 2 lubang baru dan lubangnya nggak besar, ya, istri kamu masih bisa activity, bagus kok. Buktinya selama di Singapura keliling-keliling jalan 22.000 per hari, sampai 25.000. Kuat, walaupun cenut-cenut kaki kan, kuat. Jadi bisa nggak perlu dioperasi karena operasi itu perlu recovery yang lama. Lalu saya tanya, kira-kira berapa lama ya bisa bertahan? Se-urgent apa? Biar tahu mesti nabungnya berapa kenceng. Dia sambil gini, ya kalau semuanya kayak gini nggak berubah, mungkin 20 tahun. Wah dalam hati aman. Tapi kalau berubah, ya mungkin bisa lebih cepat. 5 tahun, 10 tahun, 2 tahun kita nggak pernah tahu. Yang penting tiap 2 tahun cek, dia bilang gitu. Terus saya tanya, kok bisa ada lubang baru? Sama pertanyaan kamu tuh sama dengan kenapa orang tua punya kerutan. Tahu ya, umur bertambah, kondisi fisik makin lemah. Timbul problem, ya kan? Oke. Terus gimana dok sarannya? Ya, jangan ngangkat yang berat-berat, hidup bahagia, jangan stres, jangan depresi, enjoy life aja. Nanti kalau udah waktunya Tuhan juga semua kita akan meninggal. Coming home. Yang penting selama, ini kan dokter Kristen ya, di NUH. Yang penting selama kamu hidup maksimal aja. Dia bilang gitu. Jadi kita semua happy ketemu Bapa di surga, nggak kayak di dunia. Dia ngomongnya sambil senyum, saya juga senyum gitu. Tapi kan ini kan ya. Sepanjang perjalanan pulang, saya itu kalau orang dunia bilang self talk. Tapi kalau saya bilang Holy Spirit talk. Weh. Jadi saya bilang ini, Tuhan, gimana ya Tuhan? Emang kenapa? Istri saya sakit, punya lubang. Terus kayak Tuhan bilang gini, emang kamu pikir kamu lebih panjang umur daripada istrimu? Loh iya. Jadi ada, karena gini, dia sehat semua, kolesterol bagus, nggak ada gula, nggak ada apa. Lah saya kolesterol. Kok Budi ketawa. Tiap hari minum Suvesco, saudara, ya, Sivastatin, ya. HB1C mendekati ambang-ambang, ya kan, 6,2 gitulah kira-kira. Istri saya bagus. Jadi waktu Tuhan bilang gitu, emang kamu lebih panjang umur dari istrimu? Ya enggak juga sih Tuhan. Terus gimana Tuhan ini caranya? Tuhan bilang gini, bukan berapa lama kamu dan istri kamu bisa hidup bersama. Berapa baik kualitas yang kalian berikan satu dengan yang lain. Berapa yang tepuk tangan cuma satu, loh keterlaluan loh. Nah, ini serius. Saya nangis ini. Oh belum ya? Saya terus gimana Tuhan? Berapa banyak kualitas yang kamu bisa beri? Berapa besar pengaruh yang kamu bisa beri dalam kerajaan Tuhan? Berapa banyak sukacita? Jadi sepanjang MRT itu saya diem. Di Singapura nggak banyak ngomong gitu. Jadi saya juga bilang, kok diem aja sih? Maksudnya mungkin dia mikir, kamu mikirin soal ini ya gitu. Tapi saya diem aja. Tapi waktu pulang sampai Jakarta, kita ngobrol dari hati ke hati. Dan saya itu minta maaf sama istri saya karena seringkali buat dia insecure, tahu ya, nggak aman gitu.
ngambil keputusan sendiri, nggak ngomong-ngomong apa gitu-gitu, banyak hal lah gitu. Dan hari itu saya minta maaf. Saya bilang, Yun, maafin saya ya, beri saya kesempatan. Saya minta maaf kalau udah memberi kamu rasa nggak aman. Saya minta maaf kalau saya nggak jadi suami yang maksimal. Kadang dia banyak berkorban buat saya, tapi saya ngerasa sudah sewajarnya istri berkorban buat suami. Paham nggak? Lu saudara nggak paham? Paham banget ya? Sudah sewajarnya istri berkorban buat suami. Tapi saya nggak pernah kasih apresiasi. Thank you ya, kamu udah jadi bemper buat saya. Dan semenjak itu hubungan kita jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Saya cerita sama Ko Angga. Dan kalau saudara tanya tekad saya hari ini apa? Saya rindu untuk menjadi suami yang membuat istri saya bahagia. Membuat anak-anak saya bahagia. Jauh di atas semuanya. Kecuali Tuhan. Waktu saya dapat rema ini, saya baru ngerti waktu Ko Angga bilang gini. Tahu nggak, Nuh berjuang 100 tahun lebih bangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Saya baru ngerti, oh iya ya, sebetulnya pelayanan yang mesti saya pikirkan adalah bagaimana saya membuat anak dan istri saya mendapat rasa aman dan mengenal Tuhan lewat apa yang saya kerjain. Jauh di atas segalanya. Baru udah gitu, saya expand lebih. Sebab melayani di luar tanpa dimulai dari keluarga, saya seperti kapal yang gampang karam. Saya harus jadi yang sulung di segala aspek. Nggak sempurna, yes. Tapi saya mau belajar, saudara. Yang terakhir saya mau tutup ini, yang paling sulit itu menjadi yang sulung sama orang tua saya, mama. Karena setiap ketemu mama itu suka ngebandingin. Ada di sini yang orang tuanya suka ngebandingin. Ngangguknya mantep ya. Saya ulang tahun, ajak makan dong, saya ajak makan. Mama mau makan yuk kita ke Muara Karang. Ini ya mah, ntar dulu gue lihat dulu restorannya kayak apa. Aduh, dalam hati aku kalau ngajak mama pasti yang terbaik gitu. Gue lihat dulu. Dan kalau kita ngobrol, mama selalu ngomong gini, itu loh tante Ii kamu, kuku, bahagia. Anaknya tuh kalau ngasih duit, dalam hati, mah, gimana ya Maya? Paham gak? Tapi Tuhan hari itu bilang gini, kalau bukan dari kamu, dia belajar tentang kebenaran dan keteladanan, siapa yang akan memberitakannya? Sesuai dengan kemaksud saya. Saya nggak tahu apa yang istri saya komen tentang saya selama saya pulang dari Singapura. Tapi saya berusaha untuk lagi dan lagi belajar mengasihi dia. Berdoa. Waktu dia tidur saya berdoa Tuhan kasih klep yang baru, jantung yang baru. Tuhan saya mengasihi dia. Dan beruntungnya kami itu kebalik saudara. Tidur. Kalau saya tidurnya ngoroknya kencang, dia nggak bisa tidur. Pagi-pagi saya bangun doa, dia ketiduran. Karena nggak tidur, saya punya waktu untuk berdoa buat dia. Kalau yang ikut 2 kali ibadah ini, flow-nya beda banget sama ibadah yang pertama. Tapi saya rindu gini saudara. Tuhan mau melahirkan sebuah generasi ilahi. Tapi generasi yang ilahi dimulai dari rumah. Ya enggak? Ya enggak, saudara? Sebabnya mari kita semua menjadi yang sulung, menjadi role model dalam setiap identitas yang Tuhan beri. Saya mau belajar untuk lebih maksimal sebagai seorang suami. Saya mau belajar maksimal sebagai seorang ayah, papa. Saya belajar dari cerita-ceritanya Ko Angga. Saya coba
lihat saya sama anak saya gimana. Dan ada banyak hal-hal yang saya sesali. Karena waktu anak ada di rumah, kita sibuk sendiri-sendiri. Waktu anak saya mulai kuliah, saya kangen sama anak saya, tapi udah kuliah di Cina. Paham ya maksudnya? Jadi nggak ada hal yang bisa diulang. Nggak ada, kalau nggak lakukan the best hari ini, belum tentu besok kamu punya kesempatan. Iya kan? Selama masih ada kesempatan, yuk kita berubah. Saya coba panggil anak saya coba tanya, menurut kamu papa gimana? Baik. Gimana? Papa, aku bersyukur punya kayak papa yang seperti ini, kata dia gitu. Terus, papa doain papa ya supaya papa bisa mencukupi semua kebutuhan dan keperluan kamu. Pa, no pressure. Lakuin aja yang papa suka. Gak apa-apa. Dan itu jadi penghiburan buat saya. Waktu dia bilang, enggak, kau udah bagus kok. Aku dibandingin sama yang lain, papa udah jauh lebih baik. Enggak, gimana gitu. Tapi hari ini saya mau encourage semua kita. Yuk, lakukan dengan sukacita di segala aspek. Kalau engkau suami, jadilah suami yang mengasihi istri dengan segenap hati. Belajar, kalau engkau istri, jangan lakukan hanya karena kewajiban, tapi timbul dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau anak, sekalipun orang tuamu bukan orang tua yang bisa kita hormati, tapi firman Tuhan berkata, hormatilah orang tuamu. Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Karena itu prinsip kesulungan. Kalau engkau seorang ayah, seorang orang tua, kasih anakmu. Mungkin sulit karena gak mau diomongin misalnya. Lakukan yang terbaik. Dan Kristus yang ada di dalam kamu akan bermanifestasi. Menyatakan kemuliaannya. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala sebentar. Saya mau undang teman-teman profetik untuk temani saya maju ke depan. Saudara, waktu saya cerita gini, saya tahu saya ini jauh dari sempurna loh. Jauh dari sempurna. Saya banyak hal saya cerita sama Ko Angga lah. Sama Ko Budi. Mungkin waktu saya ngomong gini, istri saya juga terbersit, kamu begini, kamu begitu misalnya gitu. Tapi kenapa saya sharing ini? Gereja ini dipakai Tuhan dalam karunia kerasulan dan punya spirit sulung. Tuhan akan mulai dari hidup saudara. Tuhan akan memulai dari pribadi saudara. Supaya lahir keluarga-keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat melahirkan generasi yang tangguh. Generasi yang bisa ngomong enggak sama free sex. Generasi yang akan bilang enggak sama LGBT. Kenapa? Mereka lihat orang tua mereka ada dalam Kristus. Mereka dapat kasih yang cukup dari papanya. Mereka dapat rasa aman dari papanya. Mereka dapat kasih sayang dari ibunya. Mereka melihat pernikahan yang harmonis. Enggak cuma baik di permukaan. Saya bangga loh jadi bagian dari SMCC. Kemanapun jadi berkat. Tapi nextnya adalah lewat hidup saudara, keluarga besar saudara akan dimenangkan. Anak-anak remaja akan kembali ke rumah Tuhan. Karena lihat keluarga saudara, anak-anak saudara yang cinta Tuhan. Kenapa mereka cinta Tuhan? Mereka lihat papanya, mamanya cinta Tuhan. Saudara, saya gak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tapi saya tahu ini message Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau saudara sepaham sama saya untuk melakukan fungsi kita yang terbaik yang Tuhan taruh. Mari engkau pejamkan matamu, taruh tanganmu di dadamu sambil kita masuk dalam penyembahan.